Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penghancuran obat di tengah jalan. 7 atau 8 kereta kuda perlahan-lahan melaju di jalan di bawah terik matahari terik siang hari. Dalam panasnya yang menyengat, para penjaga di sekitar gerobak basah kuyup oleh kabut tipis keringat dan suara-suara gelisah melayang keluar dari gerbong. Bagian dari tim pengawal adalah Jialai NU, bintang 3 Dado Usi dan salah satu dari 2 tetua klan Jialai, dianggap sebagai salah satu yang terkuat dalam kota Wutan. Dengan kekuatannya, meminta dia secara pribadi mengawal ramuan obat menyoroti pentingnya bahan-bahan itu bagi klan. Namun, tampaknya Jialai NU tidak menerima berita tentang hilangnya Liu 11, jika tidak, sesepuh akan segera mengembalikan bahan-bahan mahal itu. Jialai NU duduk bersila di salah satu gerbong yang ditarik kuda. Terlepas dari seberapa banyak gerbong terlempar dan berguncang, tubuhnya tidak bergerak. Setelah hidup dalam kemewahan dan kenyamanan selama beberapa waktu, dia menjadi tidak sabar setelah 2 hari perjalanan. Itu semua karena Xiao klan sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan kalian semua. Jialai NU mengatupkan giginya dan bergumam dengan marah. Dia kemudian menoleh sedikit dan mengamati bahan obat yang tertumpuk rapi melalui jendela di belakangnya. Ekspresi tidak berdaya muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Meskipun cincin penyimpanan pasti akan membuat transportasi lebih nyaman, cincin bermutu rendah hanya memiliki ruang 2 atau 3 meter kubik dan untuk menyimpan semua bahan obat sepenuhnya dibutuhkan setidaknya 5 cincin penyimpanan bermutu rendah. Cincin ini langka dan mahal, dan bahkan seluruh klan Jialai memiliki 2. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan metode gerbong yang rumit untuk mengangkut bahan-bahan. Mengedipkan matanya dengan lelah, Jialai NU, yang mulai tidur siang, menyadari bahwa kereta di depan tiba-tiba berhenti. Teriakan marah yang samar bergetar di udara. Mengerutkan alisnya, Jialai NU hendak memanggil seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi, ketika seorang penjaga klan Jialai datang dengan tergesa-gesa dari depan. Dia segera melaporkan, "Elder, ada seorang pria berjubah hitam yang menghalangi jalan kita." Mendengar ini, wajah Jialai NU menjadi gelap. Sekarang mereka telah memasuki wilayah kota Wutang. Siapa yang berani memblokir mereka? Dengan kilatan dingin muncul di matanya, Jialai NU menganggukkan kepalanya sedikit dan melompat dari kereta kuda. Dia dengan cepat maju ke arah konvoi dan akhirnya melihat seorang pria berjubah hitam duduk di atas batu besar di tengah jalan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah pria berjubah hitam itu, dia bisa merasakan niat buruk dari tatapan pria berjubah hitam itu. "Kamu siapa? Mengapa Anda menghalangi jalan kami?" Tatapan Jialai NU menyapu pria berjubah hitam itu sebelum bertanya dengan suara yang dalam. "Anda harus menjadi anggota klan Jialai, bukan?" Suara tua keluar dari bawah jubah hitam. "Vaya Jialai nu berkedut." Dengan ekspresi muram, dia melambaikan tangannya. Lusinan penjaga di belakangnya segera mengeluarkan senjata dari pinggang mereka dan menatap pria berjubah hitam misterius itu. "Yah, sepertinya aku benar." Melihat reaksi dari Jialai NU, pria berjubah hitam itu hanya tersenyum dan melompat dari batu besar sebelum berjalan ke konvoi. Dengan dingin memperhatikan pria berjubah hitam yang mendekat, Jialai NU mengambil busur dan anak panah besar dari penjaga di sampingnya. Dia menarik tali busur dan busur itu ditekuk seperti tali. Setelah dilepaskan, panah itu berubah menjadi angin ganas dan melesat ke arah tenggorokan pria berjubah hitam itu. Diiringi anak panah itu adalah peluit menakutkan dari angin yang pecah. Namun, ketika jaraknya 1 meter dari pria berjubah hitam itu, sekelompok api putih muncul tiba-tiba, mengubah panah menjadi abu hitam segera setelah menyentuh api. Melihat pemandangan di depannya, wajah Jialai NU berubah warna. Kegelisahan mulai muncul dari dalam dirinya. Tampaknya pria berjubah hitam di depannya tidak lebih lemah dari seorang Dado Usi. Dengan perlahan melepaskan nafasnya, Jialai NU mengambil tombak panjang biru tua dari seorang penjaga di belakangnya. Douki biru samar dipancarkan dari tubuhnya. Seketika, udara di sekitarnya menjadi lebih lembab. Jelas, metode kinya adalah elemen air yang gelap dan dingin. Meraih tombak panjang, Jialai NU menatap tajam ke pria berjubah hitam itu. Dia menyesuaikan tubuhnya sedikit sebelum tiba-tiba melompat dari tanah.
Tubuhnya berubah menjadi cahaya biru, bergegas ke depan dan mendekati pria berjubah hitam itu. Di udara, Jia Lai Nu mempertahankan wajah hormat saat tombak panjang itu tiba-tiba dan berguncang dengan keras. Douci di atasnya bersinar cemerlang. Dengan getaran tombak, gema mengikuti. Gelombang yang tumpang tindih. Gelombang tumpang tindih, teknik Xuan Dou rendah, adalah teknik terkuat yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Jia Lai Nu. Pelatihannya yang lama telah memungkinkannya untuk menguasai teknik Dou ini dengan sempurna. Dibebaskan dengan kekuatan penuh, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan bintang 6 Dou Si tidak akan berani meremehkannya. Mengikuti teriakan dari Jia Lai Nu, gelombang biru besar terdiri dari energi yang dipancarkan dari dalam batang panjang biru yang bersinar. Gelombang energi yang sangat besar naik tinggi ke langit sebelum tiba-tiba menyerang pria berjubah hitam yang berakar. Di sekitar konve, sorak-sorai bangga meletus saat melihat sesepuh mereka mengungkapkan kekuatannya yang seperti dewa. Sepanjang perjalanan mereka, kelompok itu telah bertemu dengan beberapa perampok, tetapi masing-masing dari mereka semua terbunuh di bawah tombak Jia Lai Nu. Di mata kebanyakan orang, korban lain akan ditambahkan. Gelombang biru besar bergulung di sepanjang cakrawala. Di dalamnya, cahaya kecil tiba-tiba meluas. Seperti kilat, tombak panjang melesat ke arah kepala pria berjubah hitam itu. Mati! Melihat target itu hampir dalam jangkauan, ekspresi jahat melintas di wajah Jia Lai Nu saat dia tersenyum dingin. Energi menyembur tak terkendali dari tombak di tangannya. Tepat saat tongkat panjang hendak mengenai topi tengkoraknya, pria berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Bayangan wajah yang lembut dan cantik terungkap di bawah sinar matahari terpatri di mata Jia Lai Nu. Ini, apakah bajingan itu dari klan Xiao? Menyadari wajah yang sudah dikenalnya, mata Jia Lai Nu menyipit dan niat membunuhnya segera tumbuh. Tombak panjang itu semakin dekat. Saat ia hendak melakukan kontak, nyala api putih tiba-tiba mengalir dari tubuh pria berjubah hitam itu. Akhirnya, itu bertindak sebagai sumber api dan menyapu ke arah Jia Lai Nu yang berada di udara. Api putih melintas di cakrawala dan semua orang merasakan hawa dingin di kulit mereka. Segera, gelombang, tombak, dan orang itu menggeleng. Di jalan, sorak-sorai tiba-tiba terhenti. Para penjaga klan Jia Lai, seperti bebek dengan leher patah, melebarkan mulut mereka dan terengah-engah. Arogansi di wajah mereka perlahan berubah menjadi ketakutan. Ketika pandangan mereka sekali lagi tertuju pada pria berjubah hitam, teror di dalam seperti bagaimana seseorang akan melihat monster. Memindai para penjaga dengan acuh tak acuh, pria berjubah hitam itu perlahan mengulurkan tangannya. Beberapa api putih muncul. Sambil menyentakkan jarinya, nyala api melesat ke depan dan dengan ringan jatuh ke gerbong di bawah tatapan semua orang. Ledakan! Dengan ledakan teredam, kereta kuda dan bahan obat secara bersamaan terbakar dan berubah menjadi abu di depan tatapan tumpul semua orang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.